Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Rahmawati. Saya dari kelas 6F PGSD. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat umur dan juga kesehatan. Teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah teman-teman pernah merasakan ketika teman-teman melihat kehidupan orang lain, atau ketika teman-teman melihat teman-temannya berbahagia, atau ketika teman-teman melihat ada yang lebih unggul dibandingkan teman-teman, lalu timbul di hati teman-teman seperti tidak menyukai mereka yang tengah berbahagia. Apakah teman-teman tahu apakah itu artinya? Ya, betul. Itu adalah sebuah penyakit hati. Apa sih penyakit hati itu? Penyakit hati itu ketika hati kita, lisan kita, pikiran kita maupun tindakan kita mencerminkan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ketika melihat orang lain bahagia, tapi kita malah sedih melihat orang lain bahagia, tapi kita malah tidak suka melihat orang lain bahagia. Terus kebalikannya, ketika orang lain sedih sedang kesusahan, tapi kita malah senang nih melihat orang lain sedang terpuruk. Itu yang dinamakan penyakit hati. Kita tidak suka melihat orang lain bahagia, tapi malah kita suka ketika orang lain itu menderita. Nah teman-teman, penyakit hati seperti itu harus kita jaga. Nah teman-teman tahu nggak sih penyakit hati apa yang paling berbahaya? Iri, dengki, sulit memaafkan, pendendam, atau cinta duniawi? Ternyata penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meragukan kebesarannya. Di sini sama seperti misalkan ketika kanker atau penyakit yang berbahaya seperti yang lainnya akan bisa merusak organ tubuh yang lainnya. Begitupun dengan penyakit hati. Ketika kita punya satu penyakit hati saja, yaitu yang paling parah adalah tidak percaya atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyakit hati yang lain pun akan bermunculan. Ketika kita tidak percaya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ketika kita melihat orang lain sedang berbahagia, lalu timbul rasa tidak suka dalam hati kita, berarti kita sudah menunjukkan bahwa diri kita itu tidak percaya atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita sudah bisa meyakinkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur sedemikian rupa untuk hamba-Nya. Lalu tidak usah khawatir ketika kita melihat orang lain berbahagia, kita tanamkan dalam diri kita sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah menyiapkan kebahagiaan untuk kita. Jadi kita bukannya malah sedih ketika melihat orang lain bahagia, lalu malah senang ketika melihat orang lain menderita. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Nah, yang artinya fi qulubihim marad, yang artinya di dalam hati manusia itu terdapat penyakit hati. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan di dalam hati manusia terdapat banyak penyakit hati, karena ternyata penyakit hati yang paling berbahaya itu hanya satu, yaitu ketika kita ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah ragu kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan sangat mudah memiliki penyakit hati
hati. Penyakit hati itu bukan untuk terus dituruti, melainkan harus dilawan. Karena ketika penyakit hati terus diturutin, terus dipelihara, maka penyakit hati itu pun akan semakin memperparah dan mungkin akan menjadi dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, teman-teman semua, marilah kita muhasabah diri, marilah kita introspeksi diri kita sendiri, marilah kita berbenah diri. Coba kita periksa hati kita, apakah hati kita masih banyak menyimpan penyakit hati, apakah kita masih banyak menyimpan kebencian kepada orang lain, apakah hati kita masih sangat sulit memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, apakah hati kita masih tidak terima atas ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita introspeksi bersama-sama. Jangan sampai kita terus-terusan suzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malah justru akan merugikan diri kita sendiri. Padahal Allah sudah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang bersabar dan ikhlas dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita, teman-teman. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan? Ketika kita berbuat dosa saja, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kalau kita taat.